Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Aulia Azhara dengan NIM 240103036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang menarik yaitu analisis matematika diskrit dalam kehidupan sehari-hari yang berfokus pada tema sistem antrian di warung kopi. Matematika sering dianggap sebagai hal yang abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya banyak sekali konsep matematika yang bisa kita temui dalam aktivitas sederhana. Salah satunya adalah ketika kita berada di warung kopi. Mungkin kita sering melihat warung kopi itu sebagai tempat nongkrong, tempat bersantai, berbincang, ataupun bekerja. Tapi ternyata di balik aktivitas sederhana tersebut, ada banyak konsep matematika diskrit yang dapat kita temui loh. Nah, pada video kali ini kita akan melihat konsep matematika diskrit seperti logika, himpunan, relasi, dan bilangan bulat diterapkan dalam situasi nyata di warung kopi. Kenapa saya memilih warung kopi sebagai tema? Karena warung kopi adalah tempat yang ramai dengan berbagai interaksi sosial. Di sana kita bisa menemukan sistem antrian, proses pemesanan, serta keputusan logis dari pelanggan. Sebagai contohnya nih, misalnya ketika pelanggan datang, pasti mereka harus memesan kopi terlebih dahulu, lalu membayar. Nah, setelah itu baru kemudian menerima kopinya tersebut. Nah, rangkaian kegiatan ini ternyata bisa kita analisis menggunakan logika matematika diskrit. Selain itu, saat ada banyak pelanggan dan berbagai macam menu, kita juga bisa menggunakan konsep himpunan dan relasi untuk menggambarkan hubungan antara pelanggan dan menu. Oke, mari kita mulai dari logika. Misalkan P adalah pelanggan sudah memesan kopi, Q adalah pelanggan sudah membayar, dan R adalah pelanggan sudah menerima kopi. Maka dari sini kita bisa membuat pernyataan logikanya seperti jika pelanggan sudah memesan dan sudah membayar, maka pelanggan tersebut akan menerima kopi. Secara simbolik bisa ditulis seperti P konjungsi Q maka R. Dari pernyataan ini, kita bisa membuat tabel kebenaran untuk melihat kombinasi mana yang membuat pernyataan tersebut bernilai salah atau benar. Di sini sudah ada tabel kebenaran dengan semua kemungkinan. Maka dari tabel tersebut kita sudah bisa melihat kombinasi mana saja yang membuat pernyataan tersebut bernilai salah atau benar. Dengan cara ini kita bisa memahami urutan logis dalam sistem layanan, bahwa pelanggan baru bisa mendapatkan pesanan ketika dua syarat tersebut terpenuhi. Selain itu, kita juga bisa melihat converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Nah, pertama nih, converse. Converse artinya yaitu menukar posisi sebelum dan sesudah implikasi. Nah, di sini otomatis pernyataan logikanya berbunyi menjadi jika pelanggan menerima kopi, maka pelanggan tersebut sudah memesan dan sudah membayar. Maka secara simbolik dapat ditulis R implikasi P konjungsi Q atau R maka P konjungsi Q. Kedua nih, inverse. Inverse yaitu membalik nilai kebenarannya. Nah, otomatis pernyataannya itu menjadi jika pelanggan belum memesan dan belum membayar, maka pelanggan tidak akan menerima kopi. Nah, di sini secara simbolik ditulis negasi P konjungsi Q maka negasi R. Selanjutnya yang terakhir yaitu kontraposisi. Nah, di sini kontraposisi yaitu maksudnya menukar dan menegasikan. Jadinya pernyataannya berbunyi, jika pelanggan tidak menerima kopi, maka pasti ia belum memesan dan belum membayar. Secara simboliknya ditulis negasi R maka negasi P konjungsi Q. Selanjutnya, mari kita lihat konsep himpunan. Kita misalkan A adalah himpunan pelanggan kopi panas, B adalah himpunan pelanggan kopi dingin, dan C adalah himpunan pelanggan makanan ringan. Maka dari sini kita bisa melakukan operasi himpunan. Misalnya A iris B, artinya pelanggan
memesan kopi panas dan kopi dingin. Terus operasi yang kedua yaitu C selisih A, artinya pelanggan yang memesan makan ringan tapi tidak memesan kopi panas. Konsep ini bisa kita visualisasikan menggunakan diagram Venn. Nah, dengan diagram Venn ini kita bisa melihat hubungan dan irisan antar pelanggan serta mengelompokkan data secara lebih teratur. Misalnya, kita dapat mengetahui seberapa banyak pelanggan yang hanya membeli kopi, seberapa banyak pelanggan yang hanya membeli makanan ringan, dan seberapa banyak pelanggan yang membeli keduanya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian relasi, yang dimana menggambarkan hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan pelanggan dan himpunan menu. Di sini kita misalkan P adalah himpunan pelanggan yang terdiri dari Andi, Budi, dan Citra. Sedangkan M adalah himpunan menu yang terdiri dari kopi, teh, dan roti bakar. R kita definisikan sebagai X memesan Y, maka R adalah himpunan Andi, kopi, Budi, teh, Citra, kopi, dan Citra, roti bakar. Dari sini, kita bisa analisis sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksif. Apakah relasi tersebut bersifat refleksif? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena refleksif berarti setiap elemen harus berpasangan dengan dirinya sendiri. Di sini kita bisa lihat tidak ada pelanggan yang berpasangan dengan dirinya sendiri. Misalnya nih, Andi, Andi. Itu tidak ada dalam relasi tersebut. Maka secara otomatis relasi tersebut tidak bersifat refleksif. Selanjutnya yang kedua adalah sifat simetris. Apakah relasi tersebut bersifat simetris? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena simetris berarti jika X, Y ada, maka Y, X juga harus ada. Sebagai contohnya nih, misalkan Andi memesan kopi itu ada, maka kopi memesan Andi juga harus ada. Karena di sini tidak ada pasangan seperti itu, secara otomatis relasi tersebut tidak simetris. Selanjutnya yang terakhir adalah sifat transitif. Apakah relasi tersebut bersifat transitif? Tentu juga tidak, karena tidak ada hubungan berantai antara pelanggan ke menu lain. Nah, di sini transitif berarti jika X, Y, dan Y, Z itu ada, maka X, Z juga harus ada. Selanjutnya, bagian yang tidak kalah menarik adalah penerapan bilangan bulat dalam sistem promo. Misalnya nih, ada promo kopi gratis setiap 6 pelanggan dan ada promo makanan gratis setiap 8 pelanggan. Untuk mengetahui kapan kedua promo tersebut terjadi secara bersamaan, kita mencari KPK dari kedua promo tersebut, yaitu KPK dari 6 dan 8. Nah, di sini sudah ditemukan KPK-nya yaitu 24. Artinya, setiap 24 pelanggan, kedua promo tersebut akan terjadi secara bersamaan. Konsep sederhana ini memudahkan pengelolaan promo, penghitungan stok, dan penjadwalan pelayan. Semua menggunakan dasar bilangan bulat. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa matematika diskrit tidak hanya ada di buku ataupun di rumus saja, tapi juga hadir di sekitar kita, bahkan di warung kopi sekalipun. Mulai dari logika, himpunan, sampai bilangan bulat. Semuanya bisa kita gunakan untuk menganalisis sistem antrian, proses pemesanan, serta pengelolaan promo dan waktu. Melalui konsep-konsep ini, kita belajar bahwa matematika diskrit adalah kerangka berpikir logis yang membantu kita memahami dan mengatur aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak presentasi saya tentang analisis matematika diskrit dalam kehidupan sehari-hari, yang berfokus pada tema sistem antrian di warung kopi. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran bahwa matematika itu dekat dengan kita dan sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.